Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, saya Ari Lestari menemani Anda dalam program Detik Diskusi Elit Politik. Pesta pilkada yang sudah di depan mata membuat kita bertanya-tanya, siapa gerangan calon bupati yang akan menentukan nasib Banyuwangi 5 tahun ke depan. Meski sejumlah nama sudah mulai berceceran di pinggir jalan, tapi pasti akan terbersit dalam hati apa saja kemampuan mereka, hingga berani-beraninya mereka mempertaruhkan nama untuk memimpin Banyuwangi. Siapakah sosok pemimpin yang diidam-idamkan masyarakat Banyuwangi? Kita akan mengupasnya dalam Detik Diskusi Elit Politik bersama saya Ari Lestari. Ya pemirsa, untuk mengawali perbincangan kita hari ini, saya sudah ditemani dengan dua narasumber yang sangat luar biasa. Ada Bapak Abdul Aziz, ya selaku Wakil Sekretaris Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama. Halo Bapak Aziz. Dan yang kedua ada Ketua Asosiasi Kepala Desa Sekabupaten Banyuwangi, Bapak Anton Sujarwo. Halo Bapak. Ya, halo. Terima kasih sudah memenuhi undangan kita ya Pak ya. Bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Di tengah pandemi kayak gini masih sehat-sehat ya Pak ya? Masih fit sekali ya Pak. Alhamdulillah ya pemirsa ya. Nah, berbicara tentang politik Banyuwangi nih, sekarang kan sudah mulai agak panas. Apalagi perhelatan Pesta Demokrasi akan digelar Desember mendatang nih Pak. Nah, untuk Pak Aziz, terkait pemerintahan kabupaten selama 5 tahun ke belakang, ada nggak Pak sih raport kinerja yang perlu diperbaiki atau rapat kinerja menurut Bapak Aziz itu seperti apa? Jadi saya kira apa yang dilakukan pemerintah sekarang sudah cukup bagus lah. Ada perkembangan-perkembangan, terutama soal ya paling tidak merubah image lah, merubah image yang selama ini Banyuwangi dikenal ya. Nah ini Pak Bupati yang sekarang luar biasa lah saya kira, yang sudah 10 tahun ini ya. Kalau menurut Bapak Anton sendiri sebagai kepala Ketua Asosiasi Kepala Desa Sekabupaten Banyuwangi, bagaimana nih Pak raport kinerja pemerintah selama 5 tahun ke belakang ini Pak? Ya, kami menilai tentunya ya cukup bagus lah. Adapun mungkin ke depan siapapun nanti yang terpilih, ada sesuatu yang mungkin lebih diperhatikan lagi terkait pemerintahan yang ada di desa. Paling tidak selalu intens komunikasi ya dengan pemerintah desa. Saya kira itu. Kalau kepemimpinan bupati yang sekarang, kami menilai cukup bagus. Kalau komunikasi di pemerintah desa itu seperti apa sih Pak, dari pusat ke desa? Apakah ada yang perlu diperbaiki atau memang minim komunikasi seperti itu Pak? Ya paling tidak ke depan gini Mbak, apa yang menjadi harapan pemerintah desa Kabupaten Banyuwangi, khususnya karena kami di sini yang sebagai pengurus, ya cepat tanggap gitu aja. Berarti sejauh ini masih, kalau untuk laporan-laporan nih Pak, masih sedikit lambat gitu untuk ditangani gitu atau seperti apa Pak? Bukan lambat, kami menginginkan lebih baik lagi. Oh ya. Gitu. Sudah baik, sudah lebih baik lagi. Lebih baik lagi gitu ya. Mengenai pesta demokrasi nih yang akan dihelat 9 Desember mendatang. Dalam kontestasi ini ada dua pasangan yang namanya kuat, yaitu ada pasangan Ipuk Sugira dan Yusuf Hidayatmoko dan Gus Riza. Nah, pendapatnya Bapak Aziz sendiri seperti apa Pak terkait dua pasangan tersebut? Ya, jadi gini, memang keberhasilan atau mungkin bisa dibilang apa yang sudah dibangun oleh Pak Bupati sekarang, tentu nggak lepas dari bupati sebelumnya juga ya. Benar. Bandara dan lain sebagainya itu kan menindaklanjuti apa yang dulu dirintis oleh Pak Samsul, Ratna, dan Pak Bupati sekarang mungkin berhasil mengembangkan itu semua lah. Nah, memang ini tantangan tersendiri. Nah, siapa sosok yang pantas, yang pas untuk menggantikan ini, gitu loh. Nah, di antara dua pasang ini, nah saya kira masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing. Saya kira masyarakat nanti yang akan menilai. Melihat dua pasang calon tersebut, tadi yang Bapak menyebut ada kelebihan, ada kelemahan. Mungkin dari sudut pandangnya Bapak sendiri sebagai pribadi, itu seperti apa sih Pak? Ya, jadi gini, Pak Yusuf misalnya. Pak Yusuf ini punya pengalaman panjang
pernah memimpin partai terbesar, PDI Perjuangan, ya kan? Kalau nggak salah 2 periode itu, memimpin ketua DPC PDI Perjuangan Banyuwangi. Kemudian pengalaman juga jadi anggota DPR, ya kan? Nah, saya kira pengalaman-pengalaman ini cukup untuk referensi. Saya pengalaman itu tinggal Pak Yusuf bagaimana selama perjalanan karirnya itu bisa menyiapkan diri untuk ke depan. Gus Riza juga sama, ada kelebihan, jadi masih muda, pendidikannya juga lumayan, beasiswa di luar negeri juga kayak Gus Riza, juga kader IPNU juga. Nah, ini kan kelebihan-kelebihan mungkin bisa saling melengkapi satu sama lain ya Pak ya. Satu sama lain. Ya. Kalau untuk Ibu Ipuk sendiri bagaimana Pak? Saya malah, Bu Ibu itu punya pengalaman panjang mendampingi Pak Anas mulai di DPR RI ya, kemudian mendampingi lagi di Bupati. Nah, saya kira selama mendampingi itu Pak Anas saya kira tidak sendirian, bahkan mungkin sering juga melibatkan ngajak diskusi itu bagaimana Banyuwangi, bagaimana ke depan, masa depan Banyuwangi. Saya kira pengalaman-pengalaman itu mendampingi, kemudian sering diajak diskusi oleh Pak Bupati. Nah, itu cukup jadi modal untuk maju bagaimana Banyuwangi ke depan. Termasuk dengan Pak Sugira. Pak Sugira ini mungkin dia punya basic sebagai seorang petani sukses ya, petani cabai, petani buah naga juga. Nah, mungkin untuk segmen-segmen kelompok petani Pak Sugira juga masuk dan mungkin akan lebih ngena kalau bicara tentang sektor di pertanian. Berarti istilahnya gini Pak, kedua calon tersebut memiliki potensi masing-masing untuk maju ke pesta pilkada, tergantung bagaimana nanti mereka jualannya, istilahnya seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau menurut Bapak Anton nih, sebenarnya kriteria pemimpin seperti apa sih Pak yang dibutuhkan Banyuwangi saat ini, terlepas dari sosok Bapak Bupati yang sekarang yang namanya sangat melekat untuk Banyuwangi, sosok pemimpin seperti apa sih Pak yang dibutuhkan Banyuwangi 5 tahun ke depan? Ya kalau menurut kami sih simpel saja. Kami juga berharap siapapun nanti yang jadi lebih dekat saja dengan masyarakat. Kita apakah artinya yang sekarang itu kurang dekat dengan masyarakat Pak? Tidak seperti itu. Kami mengharapkan aja siapapun yang kalau sekarang baik. Jangan sampai nanti yang ke depan siapapun terpilih justru kita sulit untuk komunikasi ya. Berarti yang intinya yang lebih bermasyarakat lah, yang lebih dekat dengan masyarakat, lebih mengayomi masyarakat yang seperti itu Pak ya. Kemarin pemirsa juga pasti tahu ada salah satu nama calon bupati yang cukup banyak di pinggir jalan, itu nama Gus Munib. Kok tiba-tiba hilang dan digantikan dengan Gus Riza yang tidak diduga-duga gitu Pak ya. Sebenarnya apa ini yang terjadi? Memang itu skenario elit politik atau seperti apa Pak? Monggo Bapak Aziz menanggapinya. Ya, namanya politik itu dinamikanya cepat. Kadang bukan hanya hitungan hari, bulan. Di politik itu hal-hal seperti itu ya biasa saja, nggak ada yang aneh itu aja. Nah, itu saya kira hal-hal yang lumrah dan itu hampir tiap momen pilkada ya seperti itu juga ada kan. Nah, kalau Bapak Anton gimana Pak? Kepala desa ini ndak arah ke sana lah politik itu ya. Jadi kami lebih fokus pada kepentingan rakyat dan harapan kami siapapun yang terpilih nanti bisa menjembatani ataupun apa yang kami harapkan dari rakyat ini ya bisa dipenuhi seperti itu aja.